Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kita akan tentang graf ya. Saya ulangi lagi tentang teori graf ini untuk konsep pertamanya ya. Anda mestinya taruh ya. Misal, graf ini di apa sih, Bu? Anda pernah dengar nggak Google Map? Pernah baca Google Map ya? Ada titik-titik enggak di sana? Ada. Anda cari rute ada enggak? Ada. Nah, rute-rute dan titik itu hasilnya siapa sih? Itu sebenarnya salah satu produknya teori graf. Jadi teori graf itu ya keilmuannya itu sangat luas. Biasanya teori graf ini berhubungan dengan pemrograman komputer memang. Jadi orang matematika itu cuma memberikan teorinya, logikanya, algoritmanya, tapi untuk pemrogramannya itu biasanya orang SITI. Jadi Anda jangan kaget kalau orang SITI itu penelitiannya juga teori graf. Jadi seperti Anda menggunakan Google Map, Anda menuliskan misal dari Unikama mau ke alun-alun. Google Map akan memberikan rutenya. Dari mana Google Map bisa berpikir seperti itu? Itu kan AI ya, itu kan hanya program kan. Nah, cara mencarinya itu sebenarnya menggunakan teori graf. Jadi di sana dia sudah ada titik-titik, sudah ada jalan atau sisi-sisi yang menghubungkan setiap titik persimpangan dan lain sebagainya itu. Dari situ dia sudah ada bobotnya dan dicarikan bobot terendah atau jarak terpendek, jalur tercepat. Nah, kalau misal ada macet, dia akan menambahkan bobot pada jalur tersebut. Maka dia akan menghindari arah macet itu dan mencari tempat yang lebih jauh tapi tidak macet. Nah, itu bagaimana? Itu adalah hasil dari teori graf. Salah satu bentuk contoh teori graf yang paling gampang dilihat ini ya. Oh, kecil sekali ya. Ini Anda mungkin pernah lihat seperti ini. Ini adalah rute bus. Saya kasih contoh. Rute bus uji coba. Bentar, kok hilang ya? Mau di gigi tadi ada, tapi kok nggak bisa besar ya? Ini ya. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Gimana nih untuk memperbesarnya? Di zoom, Bu. Iya, di zoom ya tahu. Iya, tadi itu kok kecil sekali. Ini ya, sudah saya zoom. Wes permintaannya Mas Han. Kita zoom ya untuk iya kok tetap kecil ya gambarnya ya. Kayaknya. Nah, ini sebagai contoh ini ya, salah satu contoh ini adalah rute bus. Di mana titik-titik ini adalah titik-titik perhentiannya atau halte-halte busnya. Lalu sisinya menghubungkan ini apa? Ini jalannya. Ini jalan-jalannya. Nah, sekarang rute bus apa yang harus ini kan cuma satu rute. Misal busnya ada banyak, ada yang dari sini ke sini. Ada yang dari ini taman apa ini ke Plaza Matahari. Misal seperti itu ada banyak cara itu. Bagaimana cara kita cari bus dengan jarak tercepat? Maka itu kita gunakan ini dalam graf. Ini salah satu contoh bentuk graf loh ya. Ini salah satu contoh bentuk graf. Jadi graf itu apa sih Bu bentuknya? Himpunan titik dan himpunan sisi. Jangan memang dia pakai garis ya. Kita tapi sebutnya sisi aja ya. Dalam bahasa Inggrisnya pakainya edge. Ini dicoba gratis. Nah, sekarang kita akan melihat teori dasarnya. Banyak situasi dalam dunia nyata ini ya sering ketemu yang kayak tadi itu sekumpulan titik-titik dan dihubungkan oleh garis-garis. Nah, contohnya silsilah keluarga, di mana titiknya itu adalah individu atau orangnya dan garisnya itu adalah hubungan. Misal atas ini kakek Sumarto, nenek Siti. Nah, lalu nanti ada garis pernikahan ya, hubungannya suami istri pernikahan. Lalu nanti akan ada garis lagi ke bawah anaknya Royhan, lalu Dewi. Nah, itu titiknya adalah mewakili individu. Lalu garisnya mewakili hubungannya ya, hubungan keluarganya. Itu adalah salah satu contoh bentuk graf. Anda sebenarnya setiap hari udah menggunakan itu tapi nggak nyadar ya. Itu sebenarnya hubungan titik-titiknya itu ada. Nah, kalau secara matematis ada definisinya. Definisi graf itu adalah 3 himpunan berurut yang isinya himpunan titik VG, himpunan sisi EG, dan psi G. Ini misal males yuk kasih aja FG gitu aja. Himpunan fungsi ya, fungsi yang menghubungkan titik-titik atau sisi dan titik-titik dari G.
Yang terdiri dari himpunan titiknya nggak boleh kosong. Yang pertama, himpunan titik nggak boleh kosong. Jadi VG-nya nggak boleh kosong. Graf kalau nggak punya titik itu nggak ada grafnya. Tapi graf punya titik tanpa sisi itu masih graf. Ya, boleh ada titik tapi nggak boleh. Misal nggak ada sisi boleh. Tapi kalau ada sisi tanpa titik, bayangkan ada tali tapi nggak ada paku untuk nyancangi. Gimana talinya terbang? Nggak bisa ya. Nah, lalu selain himpunan titik itu ada himpunan sisi. Di sini kita sebut sebagai EG. Lalu yang ketiga adalah fungsi keterkaitannya atau SIG. Nah, yang elemen ketiga ini, fungsi keterkaitan ini, nggak semua literatur itu memunculkan, ya, nggak semua literatur memunculkan. Ada beberapa literatur itu yang cuma dua aja, VG dan EG, gitu aja. Ada juga literatur yang memunculkan fungsi keterkaitan ini karena nanti digunakan untuk pembuktian di belakang. Ada keperluan aljabar ya di belakangnya. Nah, lalu untuk urutannya tidak harus berurutan dan tidak harus berbeda. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Sekarang kita coba buat graf. Kalau Anda bisa online ya, kalau Anda bisa online, bisa Anda ketik graf online pakai F ya, graf online pakai PH gini ya. Ada aplikasinya. Saya dulu punya namanya Giden, ada Green, ada banyak aplikasi-aplikasi graf. Di sini salah satunya udah ada yang online, kalau saya dulu offline. Ini yang online, kita pakai grafonline.com ini ya, graf online ya, sudah punya orang ini. Nah, di sini kita kalau mau gambar graf ya, kita add vertex dulu. Add vertex, tambahkan titik, mau berapa titik? Nama titiknya juga bisa kita ubah, ini vertex enumeration ya, ada custom text juga kalau mau namanya nggak mau 1, 2, nggak mau ABC itu boleh. Maunya V1, V2 boleh. Nah, ini pakainya 1, 2, 3 aja ya, biar mudah. Pertama klik add vertex. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Kita mau 4 titik. Berapa sisi? Sisinya apa? Kita klik connect vertex. Sisinya 1, 2. Nah, di sini ada pilihan. Edge-nya ada has no wake. Has no wake ini berarti nggak ada bobot, nggak ada bobot sisi. Kalau ini 1, 2, 3 ini berarti ada bobot sisinya ya. Kayak kemarin kan, tadi kan saya bilang kalau ada jalan itu sebagai sisi itu kan berarti ada jaraknya. Nah, itu bobot, salah satu contoh bobot. Nah, untuk pertama kenalan itu enggak ada bobot dulu ya. Kita anggap semua sisi itu sama bobotnya. Jadi kita pakainya has no wake. Text above edge itu adalah nama sisi. Misal kita namakan dia sebagai E1. Nah, directed, undirected. Directed ini untuk graf berarah. Jadi Anda tahu kan kita kalau jalan tuh ada yang jalan satu arah, ada yang dua arah gitu ya, kalau menggambarkan itu. Nah, yang kita kenal tadi yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu adalah graf yang undirected, tidak ada arah. Jadi kita klik yang undirected. Seperti ini ya. Kalau semisal dari tadi kan ada yang sisinya double ya, multiple arcs atau sisi ganda. Klik lagi 1, 2 lagi. Nah, ini kan replace current apa add multigraph. Kalau mau sisi ganda jadinya add multigraph. Sisinya kita namai E2. Undirected. Mau tambah lagi? Boleh. Ini kita kasih E3. Undirected lagi. 3 ya sisinya. E1, E2, E3. Nah, nggak enaknya ini di sini ini nggak bisa dipindah-pindah titiknya. Kalau yang di hidden ya green di green itu bisa dipindah-pindah titiknya, enak. Misal 2 ini mau dipindah ke sini ke sana gitu enak ngatur. Kalau ini nggak bisa dipindah. Lalu sekarang kita mau hubungkan 2 dengan 3. Undirected. Sorry. Salah ya, kita remove object. Ya, salah kan? Kita remove objek, kita connect vertex lagi. E2 ke E3, ke 2 ke 3 itu berapa tadi? E4. Lalu misal E3 ke dirinya sendiri, kita membuat loop. Tadi ada kan ya yang loop ke dirinya sendiri. Nah, ini berapa? E5. Nah, ini ya. Dia bentuk loop ya. E5. Ya, kalau kamu butuh loop boleh kan? Kok buat apa? Kalau ke dirinya sendiri. Jadi sisi dari graf itu kan ada 3 jenis nanti ya. Ada yang namanya link, ada yang namanya multiple arcs, ada yang namanya loop.
jenisnya. Jadi jenisnya untuk apa? Ya terserah nanti kebutuhannya. Kalau mau jalan berarti ini adalah jalan yang kembali ke dirinya sendiri. Dari satu titik ke titik itu lagi. Kalau mau untuk keluarga, oh mungkin menikahi diri sendiri ya. Nggak tahu ya. Ini untuk terserah dengan kebutuhan grafnya. Tapi secara matematis sudah disediakan 3 jenis sisi tadi. Nah, misal seperti ini. Bu, 4-nya belum terhubung. Gimana? Boleh nggak? Boleh. 4 ini boleh nggak punya sisi sama sekali. Terserah, suka-suka dong. Nah, sekarang kita print screen dulu. Kita pindah ke tempat kita. Kita print screen dulu. Ini yang tadi saya rekam, akhirnya nggak jadi. Nah, misal graf ini kita namakan sebagai graf G. Graf ini kita namakan sebagai graf G. Maka titik-titiknya apa saja namanya? Ini tak hapusnya dulu ya, biar nggak ikut. Nah, ini adalah graf G. Maka graf G ini yang berupa gambar ini kita bisa nyatakan dalam bentuk aljabar seperti definisinya tadi, yaitu himpunan sisi dan himpunan titik sama fungsi keterkaitannya. Nah, VG itu adalah himpunan titik. Apa titiknya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah himpunan titiknya. Lalu berikutnya kita butuh EG atau himpunan sisi. Himpunan sisinya apa aja? E1, E2, E3, E4, E5. E5. Oke. Nah, kalau cuma 2 gini kan kita nggak tahu ya E1 itu ngubungin siapa, E2 itu siapa. Ada literatur lain, ada dari literatur lain dia menuliskannya seperti ini. Jadi bisa juga dituliskan E1 itu 1, 2. 1, 2. Menulisnya kayak gitu. Nah, ini kayak yang dijelaskan kelompok 1 sebelum revisi ya. Sebenarnya enggak apa-apa ada itu. Tapi harus jelaskan dulu. E2 1, 2. Boleh nggak saya tulis 2, 1? Boleh, karena dia nggak terurut ya. Jadi boleh, karena nggak ada arah. E3 1, 2. E4 2, 3. E5 3, 3. Ini adalah himpunan sisi. Bagaimana dengan fungsinya? Kalau yang saya bilang tadi untuk graf yang kecil-kecil kayak gini, ini kan cuma titiknya cuma sedikit ya. 10, 100 itu masih dikit titiknya. Tapi bayangkan kalau graf titiknya N, kita nggak tahu. Dan kita harus disuruh membuktikan. Itu akan kita kesulitan ininya. Mau berapa sisinya ditulis. Ya, sisinya banyak sekali. Ada beberapa literatur yang hanya menuliskan ini. VG sama EG-nya seperti ini. Itu sudah membentuk suatu graf. Jadi dia nggak pakai sisi, nggak pakai fungsi. Nah, kalau sekarang misal kita pakai fungsi. Fungsinya FG. Fungsi keterhubungannya FG. Sorry. FG, aduh, subscribe. Underscript. FG. Nah, FG ini adalah fungsi dari masing-masing sisi. Jadi harap diingat, untuk mencari FG itu adalah fungsi dari masing-masing sisi. Jadi sisinya ada apa aja? Ada E1, berarti kita cari FG E1. FG E1 itu menghubungkan titik apa dan apa? 1, 2. FG E2 FGE2 menghubungkan siapa? 1, 2. FGE3 1, 2. Ini fungsinya, fungsi keterhubungannya. Kalau kita misal nggak pakai yang ini. Jadi FGE1 sama dengan kan apa dia? Sama dengan. Ini kan fungsi keterhubungannya ya. Memetakan E1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti ini E4 ya. E4 itu 2, 3. FGE5 3, 3. Bu, ya gampangan sing langsung, Bu, nggak pakai fungsi-fungsian. Ya, kalau grafnya terbatas ya. Kalau grafnya kecil memang gampangan yang langsung. Tapi nanti kalau kita untuk pembuktian isomorfisme itu akan kesulitan kita. Karena isomorfisme itu berhubungan dengan fungsi. Saya dulu waktu S1 juga kesulitan di isomorfisme gara-gara definisinya itu pakai yang ini.
Jadi menunjukkan dia isomorfis itu kesulitan. Berikutnya ya. Jika sisi E menghubungkan titik U dan V sehingga si GE sama dengan UV. Ini ya yang saya maksud tadi ya. Jadi fungsi keterhubungannya itu untuk setiap sisi. Jadi semua sisi harus dituliskan. Ini adalah bentuk representasi dari graf G. Nah, gambar graf yang kayak gini nih bisa dibentuk representasi seperti ini. Ya, jadi semua sisinya. Paham? Paham. Mana mau kok bulat? Nah, sedang E menghubungkan dikatakan sisi E itu menghubungkan titik U dan V. Titik U dan V dikatakan sebagai ujung dari ujung dari sisi E. Kok ikut sabu apa namanya? Ini adalah istilah-istilah ya. Nanti biar lebih gampang. Nah, ini contoh satu, ini ada suatu graf. Misal, saya kasih soal ya. Jadi nanti saya tujuannya apa? Saya ingin Anda kalau tak kasih kayak gini toh. Kalau tak kasih ini aja. Nah, tak kasih ini, Anda bisa menggambar graf. Kalau Anda tak kasih gambar grafnya saja, saya berharap Anda bisa cari ininya. Ya, paham ya? Itu dijelaskan, Bu. Kenapa? Dijelaskan kan gampang. Si itu buat apa? Tuh, si itu fungsi keterhubungannya. Coba dilihat. VG ini himpunan apa? V1 sampai 5. Itu himpunan EG adalah himpunan sisi. Lalu si G ini adalah keterhubungan antara titik-titiknya. Coba dilihat. Si GE1 maksudnya ini adalah graf G. Keterhubungan dari graf G untuk sisi E1. E1 dilihat di sini. Menghubungkan siapa E1? V1 V2. Maka si GE1 adalah V1 V2. Sama kayak FG tadi. Iya. Cuma bahasanya ya. Si GE2 coba dilihat E2 itu adalah V2 V3. Seterusnya sampai E8. Maka dibentuk graf seperti ini. Jadi kalau Anda mau membentuk graf, misal ya saya kasih tadi, saya kan minta misal ini saya kasih bentuk aljabarnya seperti ini, buat gambar grafnya. Apa yang Anda lakukan terlebih dahulu? Titiknya. Jadi kan ini ada titik 5 ya, ada titik 5. 1 2 3 4 5. Royhan enggak gitu? 1 2 3 4 5. Lalu boleh suka-suka. Jadi titiknya dibuat dulu, mau titiknya melingkar apa titiknya memanjang, terserah. Mau acak, pojok juga terserah. Nanti akhirnya akan menghasilkan bentuk gambarnya itu berbeda satu sama lain, tapi namanya tetap sama. Ini nanti yang akan mengarah ke yang namanya graf identik. Bukan, belum. Isomorfisnya belum. Itu masih identik. Kalau identik itu adalah graf yang sama, tapi bentuk gambarnya beda. Atau grafnya sama, gambarnya sama, itu juga identik. Jadi graf itu untuk gambar graf, itu tidak mewakili hanya satu aja. Maksudnya gini, titik ini boleh dipindah kemanapun sesuka Anda, tapi terhubungannya adalah tetap sama. V2 tetap dengan V1. Nggak boleh V2 ke berapa ya yang nggak terhubung ini V2. Oh, V2 terhubung semua. V5 misal, V5 ya tetap dengan V2, nggak boleh V5 ke V3. Karena di sini memang bukan ya. Itu akan menjadi graf yang berbeda. Jadi itu gambarnya suka-suka Anda. Asal namanya tetap sama. Itu adalah bentuk diagram graf. Jadi ini ada contoh kedua, ini representasi graf kedua. Titiknya U, V, W, X, Y. Sisinya A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat di sini. Sisi A menghubungkan apa? U sama V. UV. Nah, kita lihat. Sisi A, ini sisi A kan menghubungkan titik U, V. Dibalik-balik boleh? Boleh. Sisi B ini adalah U ke U. Berarti dia adalah loop. Nah, seperti itu bisa ya, berarti ya menggambar ya. Nanti kita adakan kuis untuk ini. Nah, ini nggak usah. Nah, di sini ya,
yang gambar pertama tadi, yang gambar semerawut tadi, gambar semerawut ini ya, graf G ini, itu ternyata kalau kita tata, itu sebenarnya bisa bentuk seperti ini. Ini adalah dua graf yang sama. Ya, dia adalah graf yang sama, hanya ditata saja. Jadi sisi-sisinya bisa seperti ini. Bu, sisinya apa? Harus selalu lurus? Apa harus melengkungnya bagus? Enggak. Boleh Anda buat kayak gini. Mencong, mau bolak-balik, mau puter dulu baru kembali. Ya, sisinya boleh, nggak harus pakai penggaris ya, sisinya ya. Yang penting menghubungkan. Jadi dua graf itu adalah graf yang sama. Nah, sekarang konsep-konsep dari teori graf ini, maksudnya ini adalah istilah-istilah yang sering digunakan. Di sini, ujung dari suatu sisi itu disebut sebagai titik. Nah, dikatakan dia terkait atau insiden dengan sisi tersebut. Jadi Anda lihat di sini. Ujung dari E1 itu siapa? V1. Maka dikatakan V1 terkait dengan E1. Kalau V2 dengan V1, ini kan dihubungkan dengan E1 kan, maka dikatakan V2 terhubung dengan V1. Jadi Anda lihat di sini, kalau hubungan antara sisi dengan titik itu adalah terkait atau insiden. Kalau hubungan antara titik dengan titik itu namanya terhubung. Ya. Jadi E1 dengan V1 ini namanya terkait. Kalau V2 dengan V1 ini namanya terhubung. Titik-titik itu berarti terhubung, sisi dengan titik itu terkait. Kalau V1 dengan E2, V1 dengan E2 tidak terkait, ya, tidak terkait. Seperti itu ya. Kalau V1 dengan V4 tidak terhubung langsung. Kenapa kok langsung? Karena dia terhubung tapi melalui titik lain. V2 dulu ya, tidak terhubung langsung. Itu nanti ada yang namanya keterhubungan. Nah, di sini kan ada dua titik yang terkait satu sisi. Nah, itu namanya terhubung ya, titik V4, V3. Nah, kalau ada satu sisi yang titik awal dan titik akhirnya adalah satu titik yang sama, satu sisi yang kembali ke titiknya sendiri, itu dinamakan apa tadi? Ini tadi dinamakan apa? Apa sih, Bu? Dinamakan apa tadi? Loop. Sisi yang memiliki ujung awal sama dengan ujung akhir disebut dengan loop. Ya, itu tadi ya contohnya loop ya, kembali ke diri sendiri. Sisi yang memiliki ujung awal berbeda dengan ujung akhir disebut dengan link. Jadi ini kalau kita lihat di sini E3 ini adalah contohnya loop. Kalau E1 ini adalah link. Nah, kalau ada dua sisi yang dihubungkan oleh lebih dari dua sisi. Dua titik berbeda dihubungkan oleh lebih dari dua sisi. Ini ya, dua atau lebih sisi berbeda memiliki ujung titik-titik yang sama, dikatakan dia adalah sisi rangkap atau multiple arch. Contohnya apa sisi rangkap itu? Ini E7, E8. Ujungnya sama-sama V5 dan V2 kan ya? Itu namanya sisi rangkap atau multiple arch. Nah, untuk selanjutnya ini memang notasi saja ya, notasi untuk pembuktian. Untuk soal-soal di bawah ini memang. Jadi kita menuliskan himpunan titik itu ya V aja, himpunan sisi itu ya E aja, V kecil, epsilon itu sebagai penggantinya ini. VG, EG, VG, EG ini. Jadi ini untuk pembuktiannya nanti aja, yang penting paham dulu karena materinya kita mampatkan. Berikutnya kita lanjutkan ke isomorfisme graf. Jadi kan sudah paham tadi ya bentuknya graf itu apa, nama-namanya apa. Sekarang kita lihat isomorfismenya. Kita tahu sendiri yang namanya isomorfisme itu adalah fungsi. Kita masih ingat dulu waktu struktur aljabar itu ya ketemu yang namanya isomorfisme grup. Itu kan ada syaratnya fungsinya harus bijektif. Fungsi bijektif itu adalah satu-satu dan pada. Terus capek ya.
Jadi dua graf G dan H dikatakan identik. Kita ke identik dulu ya. Atau ditulis G sama dengan H jika apa? Himpunan titiknya sama, VG sama dengan VH, himpunan sisinya sama, EG sama dengan EH, dan fungsinya juga sama. Itu namanya identik. Jadi kalau jika dua graf identik, maka mereka dapat digambarkan dalam diagram yang identik. Tapi juga bisa digambarkan dalam gambar yang nggak identik. Kalau di sini, ini bukan G dan H, tapi G dan J. Nah, di sini kita ada 3 graf ya. G, H, dan J. Kelihatan nggak ya? Ini saya kecilkan biar kelihatan. Sebentar Pak, besarkan dikit ya. Nah, untuk graf G dan H itu bentuknya sama ya, bentuknya identik ya. Bentuknya, tapi labelnya beda. Kalau H dan J bentuknya kayak beda sih Bu. Nah, tapi ternyata dia sama. Dia hanya ditata ulang. Maka kita katakan graf H dan graf J ini adalah graf identik. Ini masih identik ya. Jadi setiap titik-titiknya ini sebenarnya dua graf yang sama. Ini sebenarnya kembar. Atau kalau nggak gitu ini cuma dipenyet-penyet aja ya. Jadi bentuk lain. Tapi semuanya sama. Titik-titiknya sama. Sisinya sama. Fungsinya sama. Jadi EH, VH, EH, VH, CH dengan EJ, VJ, CJ itu semuanya sama. Tapi mereka bentuknya beda. Tapi mereka namanya identik. Orang yang sama kalau siang jadi mahasiswa, kalau malam jadi ani-ani. Nah, itu Mas Han ya. Ya, kalau siang namanya Mas Han, kalau malam namanya Mbak Han. Itu ya identik ya, karena orang yang sama sebenarnya hanya bentuknya beda. Apakah boleh bentuknya sama? Ya boleh bentuk sama. Tadi kan dikatakan di atas ya, identik itu bisa bentuknya juga sama, bisa juga bentuknya beda. Yang penting syaratnya identik itu himpunannya yang sama, fungsinya yang sama. Bagaimana dengan graf G dan H? Ini bentuknya sama Bu, tapi dia beda label. Maka dikatakan dia adalah graf isomorfis. Gimana cara membuktikan isomorfis? Kita dulu kalau isomorfisme itu kan fungsinya satu-satu pada dan mengawetkan. Mengawetkan ya. Kalau sana A plus B, di sini juga A plus B. Nah, ini juga sama. Ada definisinya ya. Graf isomorfis. Dua graf dikatakan isomorfis. Simbolnya kayak gini ya, simbolnya ya kayak sebangun ya ini ya. Kayak simbol sebangun ya. Kayak kongruen ya simbolnya. G isomorfis H ini sama seperti simbol isomorfisme grup ya. G isomorfisme H jika apa? Terdapat bijeksi. Nah, fungsinya apa? Siapa yang bijeksi? Fungsi F dan fungsi G. Jadi ada dua fungsi. Ada fungsi F dan fungsi G. Fungsi F ini yang menghubungkan titik ke titik, fungsi G ini yang menghubungkan sisi ke sisi. Karena kita punya dua elemen ya, titik dan sisi. Sedemikian hingga ini mengawetkannya. Si GE sama dengan UV, maka si H-nya dari GE, si G-nya kan E, ini kan GE, ini U, yang ini jadinya FU ke FV. FU, FV. Apa sih maksudnya kok bingung ya? Nah, oke, ya jadi pemetaannya tetap ini tetap E, ini tetap U, V, tetap V. Pasangan fungsi berurutnya ini, F dan G ini yang disebut sebagai isomorfisme antara G dan H. Kalau dulu kita di grup itu kan cuma satu ya, fungsinya cuma satu. Nah, pada graf itu fungsinya ada dua, fungsi titik dan fungsi sisi. Ini contohnya ya. Ada dua graf G dan graf H tadi ya, kita ya udah punya ya graf G dan graf H. Kita tentukan dulu fungsi titiknya.
Siapa fungsi titiknya? Di sini dimisalkan theta. Ini fungsi titiknya. V1 mana? Ini V1 ya. Kurang besar ah, tak besarin. Iya. Ah, kelihatan nggak V1-nya? Sendiri. Waduh. Kalau kelihatan nanti bisa dilihat lagi ya di videonya. Sudah saya rekam ini. Jadi nanti ada YouTube-nya. Nah, jadi ini ya. Coba dilihat. V1 ini kira-kira cocoknya berpasangan dengan siapa ya biar dia isomorfis? Y. Jadi kita pasangkan dengan yang memiliki karakteristik sama. V1 ini hanya punya satu sisi yang terkait kan? Kita pasangkan dengan Y yang juga cuma punya satu sisi terkait. Makanya dituliskan theta V1 sama dengan Y. Jadi ini fungsi titiknya V1 dihubungkan dengan Y. V2 gimana? V2 ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang punya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada titik lain nggak yang punya 5? Nggak ada ya. Maka V2 itu adalah X. V2 dihubungkan ke X. V3. V3 itu adalah yang punya loop. Siapa yang punya loop? U. Maka theta V3 sama dengan U. Dan selanjutnya V4 dan V5 sampai V5. Jadi ini semua sisinya ya. Kita hubungkan dulu. Setelah itu kita hubungkan sisi-sisinya. Ini pakai ini C ya. Kan tadi C, ini C. Ini si E1 sama dengan H. Apa maksudnya? Kita lihat. E1 itu adalah yang menghubungkan V2 dan V1. Di sini yang menghubungkan adalah H. E2 ini setaranya dengan G. Maka si 2 G. E3 ini loop. Berarti loop adalah B. Berarti si E3 sama dengan B. Jadi kita harus metani satu-satu ya, sisi-sisi yang bersesuaian. Lalu kita lihat bagaimana cara membuktikannya. Di sini kita buktikan. Saya tak hapus dulu aja biar lebih mudah. Coba perhatikan ini ya. Kita mulai dari E1, buktikan pada setiap sisi. Kalau mau membuktikan isomorfismenya, tadi kan dikatakan dia isomorfis jika mengawetkan si E sama dengan UV, maka si GE sama dengan apa tadi? Si FU FV gitu kan tadi ya. Jadi kita akan buktikan pada setiap sisi. Pertama, sisinya E1 ya. Kita mulai dari E1. E1 itu E1 itu terhubungnya apa sih E1? Kita lihat di gambarnya ya. E1 itu terhubungnya V2 V1 atau saya pakai V1 V2 ya, biar urut. V2 V1. Oke. Ini kan sebenarnya fungsi keterhubungannya E1 ya, ini ya. V2 V1. Nah, sekarang kita lihat fungsinya si E1. Saya tulis gini aja, males buka itu ya. Males buka apa itu namanya? Simbol. Si E1 jangan ditiru ya. Si E1, kita lihat si E1 itu adalah H sama dengan H. Sama dengan H. H itu adalah XY. Boleh YX enggak? Boleh. YX. Y itu adalah theta V1. Theta V1. Theta V1, Y-nya X-nya X-nya theta V2. Theta V2. Nah, sekarang perhatikan. S1 si E1. V1 theta V1, V2 theta V2. Maka dia mengawetkan ini. Nah, ini lakukan sampai E8 sampai selesai ya, E8 ya. Ini dilakukan sampai E8, maka dibuktikan jadi graf G isomorfis dengan graf H. Ini cara membuktikan isomorfisme. Ini saya dulu yang nggak bisa waktu S1 karena nggak pakai fungsi. Kalau sekarang sudah pakai fungsi lebih mudah. Ya. Bu, apa fungsinya pakai theta, pakai sih? Enggak. Pakai F, pakai G boleh. Pakai H, pakai L boleh. Pakai ayam, pakai kerbau boleh. Terserah suka-suka. Nah, itu adalah materi sampai isomorfisme graf.
Saya akhiri dulu untuk yang pertama ini ya, bagian pertama.